yang menandakan yang mengacu kepada why tadi. Itu untuk golden circle. Nah, teman-teman sempat kita bicarakan juga dalam sebuah ide itu kita bagi menjadi 3 kalau ada hacker bahasanya hipster sama hacker ini pertama berpikirnya teknis, hipster berpikirnya sebagai desain itu tidak bicara, yang perlu dicatat di sini adalah desain itu tidak bicara tentang hanya desain grafis umumnya ya, tapi lebih bicara experience-nya, journey-nya dari user. Hasil ini dia mindset-nya lebih ke deliver bisnis. Di sini kita berikan yang tadi kenapa value gitu atau nilai yang kita coba tampilkan kita deliver ke satu customer atau user tersebut. Itu sebagai gambaran awalnya. Nah, setelah tahapan yang kita bicara tahapan berikutnya, setelah kita define golden circle-nya, di situ kita pasti punya post dan lain. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikannya gitu. Nah, ada satu metode yang disebut design thinking. Kita sempat bicara di depan atau teman-teman bisa waktu itu ya, waktu kita tidak dapat bisa bertemuan, saya minta ke Mbak Adela kalau nggak salah secara mandiri rekan-rekan tolong pelajari ya tentang design thinking, terus diskusi kelompok gitu. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Karena pertemuan saat ini kita coba jelasin tentang tersebut apa gitu. Nah, ada satu konsep namanya human centered design thinking ya. Jadi kalau bicara human centered design tersebut, bagaimana kita sebagai kreator atau inovator menjelaskan atau menggambarkan proses tersebut berdasarkan people-nya, orangnya gitu. Nah, berbeda dengan kalau kita sedang contohnya mau bikin usaha sampingan misalnya, saya mau bikin usaha jualan mahasiswa itu, anggaplah saya mau jualan ikan atau nasi goreng ya. Karena kalau nasi goreng kan kita berpikirnya ya udah tinggal jual nasi goreng ya kan, kita berpikir produknya apa, barulah dicari si customer siapa gitu. Nah, itu pasti biasa kita melakukannya. Nah, kita menambahkan satu inovasi di situ. Nah, kita melihat dari sudut pandang bukan produknya dulu, tapi people-nya atau customer yang akan menggunakan produk kita atau membeli produk kita. Nah, itu yang pendekatan itu yang biasanya kita menggunakan yang disebut dengan human-centric design. Contoh case tadi kita nasi goreng. Nah, kita bisa melihat, kita bisa mulai dari menggambarkan people-nya atau orangnya. Kalau kita jual nasi goreng kan, kalau lihat ya di kampus atau di mana ya udah tinggal buka gerobak nasi goreng ditempel jualan nasi goreng dan lain udah. Nah, kalau kita lihat people, contoh nih kita akan melihat kita mau nasi goreng ini kan objek ini, barang yang kita jual, produk yang kita jual. Nah, tahap pertama yang kita lakukan biasanya melihat customer-nya. Kita di lingkungan mahasiswa. Di sana ada mahasiswa. Nah, kita bisa melihat mahasiswanya kira-kira suka apa sih? Oh, ada beberapa tipikal di lingkungan ini mahasiswanya suka nasi goreng yang rasanya rasa suka kalau makan nasi itu suka yang nasi goreng pedas misalnya, atau yang tidak pedas, atau dia suka nasi goreng yang
kalau dia bikin nasi goreng itu yang telur atau yang dia suka kornet atau apa gitu kan. Dari sisi orang kita define. Nah setelah itu kita menyusun apa sih produk yang cocok untuk yang akan kita deliver ke mahasiswa tersebut misalnya. Oh kalau karena ini di lingkungan ini mahasiswanya kebanyakan mahasiswa, terus dengan kemampuan ekonominya misalnya membeli satu nasi goreng itu 15.000. Oh, kita jadi kita turunkan tuh dari orang, dari apa, dari profil orangnya, pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, terus gaya belanjanya apa. Oh kalau mahasiswa suka nasi goreng itu makannya malam, bukan pagi, bukan siang, bukan malam. Nah akhirnya dari sana kita bentuk, oh kita bikin nasi goreng nih. Nasi gorengnya bukan nasi goreng biasa, misalnya namanya nasi goreng. Kita bikin beberapa jenis nasi goreng, yang Singapura tapi harganya harga mahasiswa misalnya. Atau nasi goreng telur atau apa. Nah itu kita bentuk beberapa versi untuk nasi goreng tersebut. Sebenarnya gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatannya, inovasi yang tadi adalah inovasi bahannya sebenarnya nasi goreng sebenarnya, tapi kita coba bungkus atau dari bungkusnya kita inovasikan atau dari rasanya atau jenis varian rasanya yang kita inovasikan. Nah, setelah kita di event tersebut, akhirnya kita tes, misalnya kita jual, kita, uh, kita apa ya, kita bikin bahan marketing dan lainnya. Akhirnya nanti kita tes, contoh dari beberapa yang kita define, ternyata karakter mahasiswa tersebut ada kriteria ya, kriteria mahasiswa itu ada 5 macam gitu. Nah, kita kan nggak otomatis bikin langsung 5 semua nasi goreng dengan berbeda dengan yang disuka oleh 5 kriteria tersebut ya. Jadi kita coba dulu satu-satu, misalnya kita bikin nasi goreng gila misalnya, nasi goreng gila di mana porsinya banyak, rasanya enak dan dibungkus dengan kita bikin satu produk namanya bukan nasi goreng kita, misalnya nasi goreng dompet mahasiswa gitu. Nah, itu inovasi kita. Setelah itu kita tes ke yang kita asumsikan tadi, yang kita hipotesa bahwa si orangnya seperti ini gitu. Nah, mulai dari cara promosinya, mulai itu kita pikirkan dari awal. Nah, setelah itu kita uji, nah, kita tunggu feedbacknya. Ada nggak sih menurut kita yang dari nasi goreng versi satu apa? Oh, nasi goreng yang varian yang tadi, nasi goreng gila itu, isinya ada mie, ada ada apa nasi, ada mie gitu ya. Nah, kita coba tes ke mahasiswa, kita jual misalnya ke calon customer-nya. Kalau itu beli, nah apa di sambil kita jual itu kita dapat feedbacknya. Oh ternyata yang suka ini dari 100 orang di potensi yang membeli, ternyata yang beli nasi versi ini cuma 20 gitu. Nah setelah itu kalau udah valid, kita next lagi, maju lagi tuh. Bikin varian baru. Akhirnya kita punya beberapa jenis produk yang mempresentasikan beberapa jenis profil dari pelanggan gitu. Nah itu cara-cara kita inovasi terus gitu. Bayangkan kalau teman-teman melihat kalau nasi goreng sekarang yang biasa kan ya itu aja ya, nasi goreng yang misalnya pakai telur, pakai apa gitu, yang datang siapa saja. Nah itu yang dilakukan beberapa pendekatan jualan apa ya, jualan membuat satu produk yang berdasarkan human centric lah gitu istilahnya. Nah kita bisa bicara ke contoh ya, kalau secara real itu teman-teman bisa lihat, nggak tahu nih kalau dulu pernah, kalau di Kalimantan sudah ada abnormal apa tidak ya. Jadi abnormal itu dikembangkan menggunakan proses tersebut. Jadi yang dijual itu adalah mie, cuma dia menggait ke kalangan mahasiswa atau pelajar, pekerja muda yang mereka suka dengan nongkrong gitu, nongkrong apa. Jadi inovasi cuma sederhana. Oh, saya jualannya cuma Indomie, ya nasi goreng dan lain gitu. Tapi dia inovasikan satu tempat yang
Di situ ada colokan, disiapin colokan, siapin internet bagus gitu ya. Jadi harganya murah, terjangkau di kantong siswa. Nah, akhirnya itu booming dan bisa menjadi salah satu ini ya, apa, usaha yang baik gitu. Kalau sekarang sih udah mulai turun dan banyak persaingan juga. Gitu. Nah, itu proses yang bisa kita lakukan. Nah, konteks di digital sama juga. Misalnya kita bikin sesuatu, bikin program, bikin website gitu ya, teman-teman kan. Saya lihat di sini kan ada berapa ya, misalnya pemuatan obat apps sebagai inovasi pembelajaran dan edukasi berbasis online. Nah, yang kalau ini udah oke secara topiknya atau objektif yang kita lakukan. Namun sekarang kita perlu define. Sekarang untuk pemanfaatan aplikasi ini, media pembelajaran dan edukasi ini buat siapa? Goalnya harus kita clearkan. Siapa yang akan yang membutuhkan media obat apa pembelajaran ini gitu. Terus contoh pemanfaatan website terkait informasi skincare. Ini kan baru tujuan kita ya, why apa tujuan kita membuat ini gitu, buat yang kita bikin ini. Tapi kita ketika mengeksekusi pertama kali, kita perlu define nih, siapa orang yang membutuhkan informasi skincare itu tersebut. Mungkin apakah wanita, pria gitu, tetap define. Karena nanti akan mengarah ke konten atau website yang akan kita buat. Bayangkan kalau teman-teman bikin ini doang, general di awal, terus ketika implementasi pasti kemana-mana tuh secara pikirannya. Entah itu kontennya, entah itunya, akhirnya kita bikin sesuatu produk yang tidak spesifik dulu, nggak bertahap gitu. Dan kita bikin produk yang banyak, ketika dijual ke pasaran tidak laku gitu. Nah, hal itu yang juga yang risiko tersebut dihindari dalam suatu inovasi. Nah, masuk ini pemanfaatan sosial media Instagram mengenai tablet penambah darah. Nah, ini digunakan untuk siapa? Penambah darah, tablet penambah darah. Nah, ini bisa perlu di-define nih. Pasti yang membutuhkan informasi yang paling membutuhkan itu sebenarnya kan orang yang membutuhkan ini ya, yang menggunakan tablet penambah darah misalnya. Nah, ini perlu kita define siapa sih orangnya, latar belakang penyakitnya apa, terus aktivitasnya di mana, terus geografinya di mana, kayak gitu. Perlu kita lihat. Jadi sebenarnya kita design thinking itu melanjutkan dari proses student circle ya, agar lebih ide ketika kita mengeksekusi satu ide tersebut akan lebih tajam dan tertuju memang kepada calon target user atau customer gitu ya mendesain. Terus design thinking ini pendekatannya dari sini, dari human centric design, dan dia punya metodenya apa saja yang perlu dilakukan gitu. Kita masuk berikutnya. Kalau kita bicara sebelumnya, kalau golden circle itu kan ide ya, menggali ide kita apa. Nah, kalau design thinking itu kita lebih dalam masuk ke permasalahan ya dari ide tersebut. Nah, ini bisa dipakai sebelum dan sesudah ya. Jadi kalau design thinking itu lebih fokus kepada penanganan masalah. Kita perlu apa masalah sebenarnya yang apa yang dilakukan apa yang dirasakan gitu, atau yang dirasakan saat ini di customer tersebut gitu. Nah, setelah dari design thinking tersebut, selanjutnya kita bisa membuat sebuah solusi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini, kalau kita design thinking dapat customer problem, setelah itu kita bisa mendevelopnya menggunakan agile development atau untuk mendapatkan solusi ya prosesnya. Ini mungkin saya rasa karena pertemuan kita tinggal beberapa lagi, kecuali nanti teman-teman bisa mau ada kuliah pengganti ya. Tapi ini gambaran lah proses bagaimana tadi dari mulai define ide, terus kita mencari problemnya apa, setelah itu kita develop dan akhirnya menjadi sebuah website gitu, apa membuat sebuah solusi gitu. Nah, kira-kira seperti ini di proses design thinking. Terdiri dari tiga utama: understand, explore, sama materialize.
eh, konsepnya itu ada di tahapannya ya, atau framework itu terhadap ada 6 gitu. Di antaranya empathize, define, ide, prototype, test, dan implement. Nah, eh, jadi kita tahap pertama, tahap understand ini, kita mulai dari empathize dan define. Jadi kalau empathize itu kita menggambarkan, memprofile si siapa, si calon customer kita. Balik lagi ya, tadi kita kan people centric konsepnya. Mulainya dari people dulu. Kita coba pahami siapa customer atau calon user kita siapa. Habis itu kita define kira-kira apa sih masalah-masalah mereka. Setelah itu kita idea ya, kita coba define solusi-solusinya apa. Habis itu kita bikin prototype. Habis itu kita tes, memang tes di lapangan gitu. Dengan cara bikin prototype tadi, entah itu tadi kita bikin satu nasi goreng yang satu dulu, habis itu kita datangi calon customer kita, terus dia coba, kita dapat feedback, nah kalau dapat feedbacknya bagus, baru kita implementasi, baru kita develop atau kita panjangin lagi. Jadi tahapannya itu seperti ini kira-kira teman. Jadi proses yang ini tuh bisa berurut ya, di kanan bisa juga dia balik gitu. Misalnya gini, kita lihat nih customer. Kita lihat dulu nih customer. Contoh tadi kita bikin nasi goreng ya. Kita lihat, kita tuh mau bikin nasi goreng, terus kita lihat, oh mahasiswa yang mana gitu. Mahasiswa yang suka nongkrong atau sukanya masak sendiri misalnya dia tinggal di asrama, target kita itu, atau mahasiswa yang uh, dia tinggalnya di kosan atau di asrama atau sama orang tua. Nah, ini kan berbeda ya calon customer. Oh, kita melihatnya mahasiswa yang tinggalnya di kos-kosan, ngekos gitu. Oke, berarti dia punya budget terbatas dong. Nah, terus kita define apa sih masalah dia untuk nasi goreng. Oh, dia biasanya makan nasi goreng itu dalam satu minggu mungkin 3 kali atau tiap hari misalnya. Kita bisa lihat di area. Nah, setelah itu kita define masalahnya apa. Oh, kalau mahasiswa, masalah kalau nasi goreng, dia suka nasi goreng, tapi dia nggak dia nggak bisa masak, atau suka yang sekarang kalau dia nasi goreng itu mungkin tidak bersih misalnya, atau dia kalau dia tidak bersih mungkin, atau dia masalahnya mahal dan harganya biasa, rasanya biasa. Nah, kita bisa kalau kondisi sekarang misalnya di daerahnya misalnya, kita define tuh masalahnya apa, terus solusinya. Nah, kita untuk mahasiswa ini gimana nih gitu. Bisa jadi solusi tersebut bukan kita menurunkan harga, tapi kita memberi value berbeda. Dan kalau di tempat lain harga nasi goreng tersebut 15.000 misalnya, tapi bungkusnya pakai kertas. Nah, kita bisa 15.000 bungkusnya box misalnya. Itu salah satu yang bisa kita coba. Hal tersebut jadi satu inovasi, mengubah dari bungkus kertas menjadi bungkus pakai box itu, atau harganya sama 15.000, di sana porsinya hanya sedikit, kalau di sini porsi bisa ditambah. Itu juga satu bentuk inovasi yang bisa kita lihat. Setelah itu kita cari sampling beberapa mahasiswa target customer kita. Terus kita coba jual. Nah, cara jual ini bisa jadi teman-teman lakukan, kalau di produk itu atau jual itu benar-benar ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah tes food kan, kita bikin tes food itu kan atau kita kirim ke, bukan ke pelanggan, itu kita mau nyoba rasanya gitu. Tapi kalau ini benar-benar kita ke pelanggan, misalnya acak di lapangan, kita bisa deliver misalnya, bikin promo atau bikin satu campaign gitu ya, atau promosi, gimana caranya kita jualan tapi kita tes ke market yang sudah kita define di awal tersebut. Terus setelah itu kita pasti dapat feedback, tidak mungkin tidak gitu ya.
mungkin dari rasa, mungkin dari harganya masuk kantong atau lain gitu. Setelah itu baru kita implementasikan satu agak banyak untuk kategori tersebut. Nah itu untuk ini circle satu produk. Kita pun nextnya misalnya kalau udah jadi nih produk satu, terus kita mau bikin inovasi lain gitu, inovasi dari untuk customer yang berbeda, kita perlu desain lagi. Kita desain lagi uh, apa, mulai dari empathize, define dan lain-lain. Nah itu yang terjadi dalam proses desain thinking tersebut. Balik ke slide ini, teman bisa lihat proses tersebut seperti ini. Kita ini customer-nya, ini konsennya, ini abstraknya ya. Jadi terus kita develop dan lain. Nah begitu juga kalau kita bicara teman-teman bikin aplikasi, pasti kita melakukan proses yang iterasi, bahkan iterasi ya kami menyebutnya, berulang-ulang. Nggak mungkin sekali jadi gitu. Contoh bikin aplikasi sekali jadi, terus sudah launch, habis itu balik lagi gitu. Nah, teman-teman kalau pernah melihat apa ya, dulu kalau pengguna Gojek di awal, teman-teman bisa atau kita dilindungi deh, yang kita rasakan pas COVID kemarin, pas lagi ada berubah, ada update terus, kayak gitu. Yang dilakukan sama teman-teman dalam pengembangan produk di dunia produk kita, produk digital seperti itu. Referensinya teman-teman bisa baca. Ini detail referensinya di BINUS, ada di artikel BINUS. Empatah itu apa? Dengan empati terhadap permasalahan ya. Terus kita define, menganalisa, identifikasi, gitu ya, solusi seperti apa. Terus ide, ini mendefine masalahnya ya. Ide, di sini kita diskusi, ini sangat seru sih. Kita diskusi tentang apa, bisa tekniknya itu brainstorm, paper dan lain-lain gitu ya. Terus kita bikin prototipenya, prototipe yang sederhana gitu. Habis itu kita tes, setelah itu kita coba implementasikan. Yang perlu diingat teman-teman, design thinking ini kalau teman-teman lihat, ini juga tidak hanya diimplementasikan di dunia IT ya atau produk, tapi bisa juga diimplementasikan di dunia kesehatan. Gitu ya. Saya pernah ada cerita, saya mau cerita sedikit waktu datang ke mana ya? Ke salah satu rumah sakit ibu dan anak, itu mereka saya lihat itu melakukan design thinking di area pelayanan mereka, pelayanan rumah sakitnya. Jadi ada rencana tadinya itu klinik utama naik tingkat menjadi rumah sakit gitu ya, RSIA gitu. Nah, pas karena kebetulan saya bolak-balik waktu itu, sangat terlihat perbedaannya. Terus di dekat posisi satpam itu disebutin ada design thinking di situ, bagaimana pelayanan, bagaimana dia mendefine mendefine permasalahannya gitu ya, permasalahan yang selama ini, bagaimana mulai dari penyambutan di awal sampai mengarahkan ke proses pelayanan tersebut sampai ke dokternya, sampai pasien itu pulang gitu. Nah itu di-define sama mereka, diidentifikasi masalah-masalah yang selama ini terjadi. Nah terus dikasih idenya apa nih biar lebih nyaman, biar lebih baik gitu. Nah masukan tersebut nggak cuma diberikan oleh manajemen gitu, diberikan juga mulai dari tingkat bawah, misalnya dari satpam sampai ke perawat dan dokternya. Setelah itu mereka define menjadi satu layanan lebih unggul gitu ya. Nah itu yang saya pernah lihat diimplementasikan metode tersebut di area kesehatan. Jadi kita tidak secara umum memang design thinking tersebut
biasanya kalau kita lihat aplikasi itu dibahas untuk sebuah aplikasi, startup dan lain. Namun pada saat ini metode design thinking tersebut sudah diimplementasikan di beberapa ini ya, di beberapa proses baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan apa retail dan lain kayak gitu. Ini saya pernah lihat namanya gitu. Dan kita coba lihat di kalau gambarannya tahapan-tahapan yang dilakukan itu. Nah ini kemarin waktu itu kita sedang ada ini ya, ada kaum training gitu, ada rencana tentang khusus business ini bukan promosi ya, ini menggambarkan tahun Indonesia. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Nah, jadi awalnya diskusi, terus kita define. Jadi nggak bisa pakai ini ya. Kayak kemarin kalau Google Circle kan masih bisa ya, masih bisa kita. Nah, mereka bikin apa? Customer profile-nya dia bikin. Yes, seperti. Nah, terus ada tanya jawab kayak gitu. Eh, Nah, ini nih distribusi isu untuk menu. Jadi ini kita mendefine apa-apa saja masalah-masalah yang terjadi. Nah, ini contohnya. Nah, ini mereka lagi bikin prototipe nih. Dibikin saya aplikasi, digambarkan tuh prototipe-nya. Nah, ini mereka lagi testing. Jadi ini anggapnya ini customer-nya, terus dia bikin gambaran, dia lakukan. Ini bikin prototipe, bikin kotak-kotak kayak gitu ya. Terus eh, ini, nah ini teman-teman, plan, dia bikin rencana, di define, proses define kita, apa saja yang meng-generate ide ya, ide-idenya apa saja gitu, yang bisa kita buat. Gitu. Tuh, di define ide. Nah, digambarkan kayak gitu. Nah, makanya ketika kita membuat desain ini, kita butuh teman-teman yang memang berbagai latar belakang secara passionnya ya. Kalaupun mungkin teman-teman di sini teman satu, tapi passion berbeda. Ada yang berpikirnya, thinkingnya itu fokus di technical, ada thinkingnya itu yang berfokus di desain, ada juga yang berfokus di bisnis gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Hmm, gambarannya ya dalam implementasi. Nah, itu sih gambarannya. Jadi design thinking ini sangat ini butuh praktek sih sebenarnya. Cuman teman-teman bisa kertas kerjanya teman-teman bisa pakai yang di Miro. Ini juga ada desain. Oh, desain. Tuh, ada beberapa. Misalnya kita mau bikin user persona. Nah,
Itu deh personal. Tempatnya ada beberapa, ada bisa bikin. Terus purpose-nya apa? Contoh nih, ya, ini si A ini siapa? Contoh, kita kan nasi goreng tadi ya. Ini mahasiswa angkatan sini. What do I do? Misalnya motivasinya apa? Biasanya dia ke sekolah apa? Ke suka nongkrong misalnya. Atau ini pulang pergi ke sekolah, apa? Pulang pergi kampus dan lain. Terus value-nya apa? Dia suka masak sendiri atau dia pusingnya di makanan kayak gitu. Itu banyak ya. Nah, itu kita define semuanya. Apa sih yang dirasakan sama si orang ini gitu. Nanti kalau ada lagi yang berbeda karakternya, sain. Oh, kalau ini mah mahasiswanya orang apa? Orang Kalimantan nih gitu. Yang lain dia perantau misalnya. Nah, kita define apa kita empathize gitu ya. Kita lihat masalah-masalah orang tersebut. Habis itu kita define eh, apa ininya kita define apa sih eh, solusinya apa gitu, permasalahannya apa. Nah, itu nanti ada beberapa tools yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi mungkin tahap sekarang teman-teman bisa dilanjutkan dulu untuk yang belum isi Miro-nya. Terus kalau yang nextnya yang kira-kira bisa, teman-teman bisa lakukan ini ya, lakukan pemahaman nih tentang design thinking. Banyak sebenarnya yang bisa di teman-teman tangkap gitu, materinya di design tersebut gitu, sangat banyak yang ada. Cuman uh, minimum setelah ini teman-teman define. Lagi kalau ini yang belum ada bikin fungsi, karena kan bingung ya kita tidak ada why-nya gitu. Nah kalau misalnya kalau ini udah ada, nah ini teman-teman udah bikin kan, why kemudian masih simpalia inform, nah teman-teman bisa lanjutkan kira-kira uh, ini purpose ini ditujukan ke siapa kan? Siapa sih yang mau beli Simpilia ini? Ya udah kita defend customernya. Kadang apa masalahnya gitu. Bisa lanjut gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum ada Miro-nya, agak susah kita untuk lanjut ke selanjutnya. Gitu. Mungkin gitu ya pertemuan hari ini. Uh, Teman-teman bisa lengkapi Miro yang belum ada, akan dilengkapi dulu. Setelah itu kita bisa lanjut ke user mendesain customer profile-nya. Itu mungkin ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, sedikit ya kita mereview dari teman-teman. Kalau yang ini saya lihat masih general posisinya. Jadi kemarin itu teman-teman perlu mendetailkan secara detail. Contoh nih, saat diperlukan agar setiap orang mampu mandiri. Kalau how ini tahapannya lah. Jadi mendesain bagaimana sih tahapan untuk kita melakukan edukasi ini menggunakan CC dan lain gitu ya. What-nya itu kira-kira apa yang mau kita edukasi. Nah, itu bisa di-define gitu. Kan. Jadi yang sudah bikin Miro-nya juga tolong dievaluasi
itu lebih clear ya. Maksudnya why itu clear, purpose kita, how to apa yang kita akan, bagaimana sih tahapan-tahapannya gitu ya. Kalau ini misalnya pendaftaran sudah terdaftar memiliki akun Instagram gitu, kemudian siapa, terus yang what ini apa aja sih yang kita akan lakukan rencananya untuk mendukung why ini gitu. Nah kalau ini kan teman-teman buatnya apa, SIM store-nya apa gitu kan, apa aja poin-poinnya di sini, misalnya penjualan A, penjualan B, atau edukasi dan lain. Nah itu didesain lebih detail. Terus kalau how ini bagaimana sih tahapannya gitu, contoh mempermudah simplisia impor dan ekspor. Nah berarti kan ada informasi dulu dong, sebelum kita mempermudah berarti ada informasi atau membangun kerjasama dengan vendor impor dan ekspornya. Nah itu yang proses how ini itu seperti itu. Jadi bukan, kalau ini sama aja nih, membangun atau dalam negeri. Ini kan artinya ya. Jadi teman-teman bisa mendefine lebih detail. Teman-teman bisa lihat yang ada di farmasi klinis yang Rabu ini dan farmasi umum ya. Teman-teman bisa coba lihat beberapa yang ini ya, yang sudah kita review di situ lebih detail biasanya. Ada misalkan gitu. Berarti 2 kali review sih saya. Pokoknya harus simplisi aja. Nah, ini saya belum di review. Nah ini pembuatan website di internet, pembuatan fitur, gitu. Misalnya apa, informasi data sertifikasi, standarisasi, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa coba secara mandiri melihat yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang lain gitu. Jadi tolong didetailkan. Mungkin Mbak Adela tolong ini ya, pastikan bahwa rekan-rekan ini Miro-nya lanjut dulu. Nanti baru kita define desain thinkingnya, desain profile dan lain. Jadi kalau kita bicara pertemuan kita sebelumnya, rekan-rekan, kita kan pengen sampai implementasi ya. Nah itu prosesnya seperti ini kira-kira. Supaya kita selesai di sini, habis itu kita coba testing dan harusnya dengan design thinking aja sudah bisa kita coba sih. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan kira-kira silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan. Ini sudah jam 8. Baik, kalau tidak ada ya, kita mungkin cukup sekian dulu. Jadi apa ya, PR-nya, tugasnya inilah tanggung jawab teman-teman, mungkin bisa melanjutkan dulu Miro-nya. Nextnya bisa kita coba evaluasi teman berikutnya, karena Miro ini akan menjadi, kita coba tahapan selanjutnya ya, design thinking ya gitu. Kalau keburu nih kita bisa praktek gitu. Tapi minimum teman-teman, harapan saya punya gambaran bagaimana proses dari sebuah ide
terus dites gitu ya, kita coba define masalahnya khususnya, kita coba rancang gitu ya menggunakan design thinking. Nah setelah itu baru kita develop atau kita buat proses tersebut dan kita deliver ke customer. Itu kalau teman-teman mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi satu ilmu pengetahuan aja. Eh, karena nanti mungkin teman-teman akan setelah lulus bisa bekerja di dunia semua digital ya, semua sih sudah digital. Masa masuk nanti ke dunia rumah sakit misalnya, dipakai menggunakan aplikasi. Nah di situ teman-teman kalau udah punya tahu idenya ini, nanti mungkin ada pengembangan aplikasi, minimal teman-teman udah ada kenal lah bahasa-bahasa seperti ini. Nah itu nanti tinggal di dalam. Atau yang teman-teman yang punya uh, passion gitu di dunia IT misalnya, tapi punya latar belakang kesehatan, bisa jadi nanti teman-teman bisa bekerja atau berkarya di startup yang memang fokus di dunia kesehatan. Nah, minimum kosakata ini bisa menjadi penghubung gitu masuk ke dunia teknologi. Mungkin itu saya rasa pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri ya. Jika tidak ada pertanyaan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak.